golek keislaman yang murni itu sulit. Karena apa? Islam itu terikat dengan yang namanya kesaksian atas keyakinan kepada Allah. Saya belajar ning awake dhewe belajar. Terus yang kedua, ketika a'malu yang bersifat sholat dilakukan, itu di Al-Quran disebut aqimus sholat wa atuz zakat. Ketika kita sudah melakukan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu sudah kita lakukan. Tapi ketika keyakinan kita keselamatan daripada yang menjadikan adalah selain Allah, hukumnya apa? Ya, kita harus teliti. Kita diperintahkan untuk mengerjakan suatu sholat yang difardukan adalah sholat 5 waktu. Tapi ketika kita sudah dijadikan oleh Allah mengerjakan sholat 5 waktu dan meyakini sholat 5 waktu itu yang menjadikan adalah kita makhluknya Allah, rasa yang ditimbulkan daripada yang disebabkan dari a'malu yang bersifat dohiriyah tadi, yang merasakan menjadikan sholat 5 waktu atas sholatnya, yang diyakini atas manusianya yang menjadikan sholat 5 waktu. Coba, ini hukumnya apa? Padahal ketika kita menggunakan pedoman ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi, langit bumi serta isinya, itu yang menjadikan Allah hak. Kalau ada yang yakini selain Allah yang menjadikan hukumnya kafir. Tapi ketika kita melakukan rukun Islam yang kedua yang namanya sholat 5 waktu, terus kita merasa menjadikan sholat 5 waktu dan kita merasa berhak atas sholat yang kita jadikan, terus keyakinan yang merasa menjadikan dan merasa berhak atas makhluknya Allah ini tadi, hukumnya apa? Sulit apa enggak? Wong sing nglakoni salat 5 waktu Islam apa kafir? Islam. Secara dohiriyah dia Islam, tapi secara batiniah ketika dia meyakini selain Allah yang menjadikan daripada langit bumi serta isinya termasuk sholat 5 waktu, hukumnya akhirnya secara dohiriyah Islam, secara batiniah dia belum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la wala quwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Terus selanjutnya kita mengaji bagaimana kita menghukumi diri kita ini sendiri dan bagaimana kita tidak boleh menghukumi orang lain atas dasar rasa yang kita alami. Jadi wacana orang mengatakan kafir, musyrik atau yang bagaimana tentang ketidakbaikan di antara nih awake dhewe iki, itu yang jelas yang jadi ukuran patokannya adalah diri kita sendiri. Rata-rata kan kayak gitu. Makanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ketika kita itu masih kurang di dalam bidang keilmuan, pengetahuan tentang bagaimana mengetahui tentang yang dinamakan kemusyrikan atau kekafiran di antara kita, yang jelas kunci utama daripada untuk supaya kita membersihkan hati adalah melihat diri sendiri. Jadi gak usah nguasi kancane. Lah sampai nguasi kancane ngukumi kancane, sing jelas akeh kelirune. Krana urusane tentang masalah kafir atau syirik, tentang bagaimana kita dikatakan tidak baik ning ngersane Gusti Allah. Itu sing roh mek ora awake dhewe. Karena apa?
bahasa syirik itu ada sing bangsa dohiriyah, ono sing bangsa batiniyah. Jadi pembahasan tentang akmalu dari kelakuan-kelakuan yang bersifat akmalu ini tadi ada dua macam, yang bersifat dohiriyah dan batiniyah. Jadi yang bersifat dohiriyah itu penggawean-penggawean sing ketok, sing nyoto, sing kena diwasi, yang bisa dinilai. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada itu semua, yaitu akmalu yang bongso, yang bersifat batiniyah. Jadi rata-rata orang mengatakan orang lain tidak benar, sesat atau yang lainnya, itu terletak kepada apa yang dia lakukan. Nah, sedangkan dia tidak mengetahui bagaimana rasa yang dia rasakan. Jadi ketika kita mengatakan orang lain itu tidak benar, harus tidak benar secara dohiriyah dan tidak benar secara batiniyah. Tapi untuk mengetahui batiniyahnya jelas tidak mungkin. Nah, makanya kan lebih baik kita melihat diri kita ini sendiri, bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Tidak usah menilai orang lain, itu lebih baik. Kenapa? Sehebatnya manusia, sehebat-hebat kita itu akan menilai orang lain pasti berdasarkan akmalunya. Jadi akmalunya itu otomatis kan ada dua sifat, akmalu yang bersifat dohiriyah, akmalu yang bersifat batiniyah. Sedangkan yang mampu kita nilai adalah akmalu yang bersifat dohiriyah. Dohiriyah piye? Kalau dohiriyah kayak ngono mesti atine kayak gini, gak kayak gitu. Orang itu harus paham Allah itu menjadikan dohir dan menjadikan batin. Itu pasti dijadikan dengan segala sesuatu hal yang bersifat lengkap sebagai pelengkap satu sama yang lain. Makanya yang dihukumi orang kafir itu kan penggaweane ya wis kafir, atine keyakinannya pada Allah Ta'ala sudah ingkar. Itu namanya itu kafir. Berarti rata-rata ketika kita menilai orang itu yang dilihat itu kan akmalunya. Akmalunya. Ketika kita melihat akmalunya yang cuma bersifat dohiriyah, kita tidak akan pernah sempurna di dalam kita menilai seseorang. Daripada kita salah menilai seseorang, lebih baik tidak menilai seseorang, nilai diri sendiri. Jadi kula niku ngrungokne pengajian ning TikTok itu wis berbagai macam segi. Jenenge ning papan pengajian niku sing ngelok-ngelok kancane, ngelok-ngelokne kancane sing ngene sing ngono, sing ngene sing ngono. Tapi wong pengajian bagi orang yang tidak merasakan, ya seweneng guyu-guyu, Pak. Seweneng guyu-guyu, Bu. Jadi seakan-akan seperti lelucon, tapi ingat, ketika kita mengatakan sesuatu hal, apalagi kita sebagai ustadz atau sebagai panutan, apa yang kita ucapkan pasti akan di-note, pasti akan diikuti. Walaupun tidak banyak atau sedikit yang mengikuti, pasti ada yang mengikuti. Nah, sedangkan yang mengikuti karena percayanya atas diri kita ini hati-hati. Jadi makanya beratnya jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai atau jadi seorang guru itu tanggung jawabnya yang dunia akhirat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu hal yang ucapannya dienot, terus ketika dia menyampaikan dengan tidak komplitnya suatu permasalahan, maka yang akan jadi beban di akhirat nanti kan apa yang dia katakan itu tadi. Contohnya sekarang kita membahas tentang bagaimana hukumnya menilai orang. Otomatis yang sebagai pacuan untuk kita menilai orang adalah kelakuan akmalu yang bangsa dohiriyah, kelakuan. Salatnya piye? Posone piye? Terus zakatnya piye? Wape itu dilihat. Nah, itu kan syariat. Itu bisa dibuat untuk tumpuan kita menilai. Tapi bukan untuk menilai seseorang atau orang lain. Untuk menilai diri kita sendiri. Kita itu bagaimana? Kita ini sudah dijadikan oleh Islam, apakah kita arkanul islami sudah dikerjakan apa belum?
Terus untuk menyempurnakan daripada misi penilaian atas diri kita sendiri, kita juga mengetahui loh batiniah kita kepada Allah itu seperti apa. Keyakinan kita kepada Allah itu seperti apa. Makanya di situ kan ketika kita mengaji tentang tauhid, kita tidak terlalu banyak membahas tentang akmalu yang bersifat dohiriyah. Kita selalu membahas akmalu yang bersifat batiniyah. Makanya ketika orang ngaji tauhid itu insya Allah gak gampang ngerasa ditanggani. Kalau orang itu ngaji tauhid, insya Allah gak gampang ngerasa ditanggani. Kenapa? Dia itu mengkaji tentang rasa yang dia rasakan dan bagaimana menyampaikan maksud daripada rasa yang dia sampaikan. Itu ngaji tauhid. Jadi ngaji yang paling aman. Ngaji yang paling aman untuk kita selamat dunia dan akhirat adalah ngaji tauhid. Itu. Makanya ya bagi orang-orang yang sudah dikaruniai ilmu tauhid yang luar biasa dari Allah Ta'ala, patut bersyukur karena dia sudah dijauhkan dari Allah, dijauhkan daripada Allah untuk supaya tidak terfitnah dengan keberadaan daripada dunia. Jadi orang tauhid itu wis gak pandang ngalor ngidul ngitan ngulon ngisor dhuwur, gak pandang karena dia cuma memandang satu kiblat yaitu Allah. Itu bedanya ngaji tauhid. Makanya syukur banget awak dhewe nek kene terkenal dengan pengkajian tauhid. Jadi pengkajian tauhid itu tidak sama dengan kita mengkaji ilmu fikih, terus ilmu ilmu sejarah, enggak sama. Jadi ilmu tauhid itu tidak ada sejarahnya. Dan ilmu fikih itu pasti ada sejarah daripada mengapa kok harus dilakukan seperti akmalu yang dianjurkan. Tapi kalau ilmu tauhid, sejarahnya cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sejarah daripada ilmu tauhid patokannya cuma la ilaha illallah. Itu enaknya. Jadi makanya ya, kalau kita itu mengkaji ilmu tauhid, mungkin tidak terlalu banyak kita membutuhkan cerita sejarah. Yang kita butuhkan bagaimana kita menjaga rasa ini supaya berkeyakinan penuh kepada Allah tanpa meyakini selain Allah. Kan kayak gitu. Lah, pembahasan yang tadi kita membahas tentang akmalu yang bersifat dhahiriyah dan batinnya yang saya sampaikan, tujuan saya cuma satu. Kita sekarang belajar untuk menilai diri kita ini sendiri. Jadi wes gak usah ngurusi kancane, gak usah ngurusi wong liya. Belajar menilai diri kita ini sendiri. Nah, ketika ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, ya sak ndak-ndake kita berusaha untuk menjaga daripada ahli-ahli kita, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk diri kita ini sendiri, supaya tidak melenceng daripada keyakinannya kepada Allah. Kayak gitu. Nah, untuk akmalu yang bersifat dhahiriyah itu seakan-akan seperti bendera yang dikibarkan di angkasa. Jadi ketika kita tauhidnya sudah baik, sudah benar, cuma berkeyakinan kepada satu, kepada Allah, maka bendera yang berkibar di angkasa itu cuma cerita. Ya, cuma cerita. Coba kita mencontohkan negara Republik Indonesia. Nah, ini Indonesia ini sudah merdeka. Ini sebagai contoh. Secara garis besar, secara pengetahuan Indonesia ini sudah merdeka. Terus ketika Indonesia ini sudah merdeka, maka simbol daripada kemerdekaan adalah bendera Indonesia yang merah putih itu tadi dikibarkan di angkasa. Berkibar apa enggak? Berkibar. Berkibar. Nah, ini sebagai ayat Allah bahwasanya kemerdekaan daripada pengibaran bendera sang merah putih itu tadi belum tentu rakyatnya sudah merasa merdeka, karena rasa itu terletak kepada hati, akal, dan pikiran secara individu. Kan kayak gitu. Jadi seperti halnya agama.
Islam. Nah, simbol daripada bendera daripada agama Islam adalah arkanu rukun Islam. Nah, contoh nih, ketika orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah Islam. Secara syariat dia sudah Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam. Islam. Oke. Sudah Islam kan? Islam. Tapi ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, keyakinannya kepada selain Allah, sampean hukumnya apa? Ayo, saya tanya. Dia sudah dihukumi Islam karena syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika batiniahnya tidak yakin kepada Allah yang dinyatakan sebagai Tuhannya yang maha kuasa menjadikan ini dan itu, sampai sekarang akan menghukumi apa orang seperti ini? Islam separuh tak? Islam separuh tak? Lah, yo mungkin si rai Islam sikile kafir ora ngerti. Apa kayak gitu? Makanya sifat dohir dan batin, akmalu yang bersifat dohir dan batin itu sebagai sesuatu hal yang melengkapi. Tapi ketika di antara satu ini tidak mengikuti, maka hukumnya tidak komplit. Nah, contohnya ketika dua kalimat syahadat sudah dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya dia dinyatakan Islam secara syariat. Tapi secara keyakinan dia belum meyakini sepenuhnya kepada Allah karena dia syahadat karena kate dadi manten. Lah dhewe gak muni syahadat, engko lak gak sida dijawabne karo Pak Penghulu. Akhirnya ruwet ra sida dadi manten. Loh, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat bertujuan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Saiki wis gak usah ngrasani tanggane. Golek keislaman yang murni itu sulit. Kenapa? Islam itu terikat dengan yang namanya kesaksian atas keyakinan kepada Allah. Saiki dibelajar ning awake dhewe ge belajar. Terus yang kedua, ketika akmalu yang bersifat sholat dilakukan, di situ di Al-Quran disebut aqimus sholah wa atuz zakah. Ketika kita sudah melakukan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu sudah kita lakukan. Tapi ketika keyakinan kita, keselamatan daripada yang menjadikan adalah selain Allah, hukumnya apa? Ya, kita harus teliti. Kita diperintahkan untuk mengerjakan suatu sholat. Sholat yang difardukan adalah sholat 5 waktu. Tapi ketika kita sudah dijadikan oleh Allah mengerjakan sholat 5 waktu dan meyakini sholat 5 waktu itu yang menjadikan adalah kita makhluknya Allah, rasa yang ditimbulkan daripada yang disebabkan dari akmalu yang bersifat dohiriyah tadi yang merasakan menjadikan sholat 5 waktu atas sholatnya yang diyakini atas manusianya yang menjadikan sholat 5 waktu. Coba, ini hukumnya apa? Padahal ketika kita menggunakan pedoman ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi. Langit, bumi serta isinya itu yang menjadikan Allah hak. Kalau ada yang yakini selain Allah yang menjadikan hukumnya kafir. Tapi ketika kita melakukan rukun Islam yang kedua yang namanya sholat 5 waktu, terus kita merasa menjadikan sholat 5 waktu dan kita merasa berhak atas sholat yang kita jadikan. Terus keyakinan yang merasa menjadikan dan merasa berhak atas makhluknya Allah ini tadi, hukumnya apa? Sulit apa enggak? Wong sing nglakoni salat 5 waktu Islam apa kafir? Islam. Secara dohiriyah dia Islam, tapi secara batiniah ketika dia meyakini selain Allah yang menjadikan daripada langit bumi serta isinya termasuk salat 5 waktu, hukumnya kafir.
Akhirnya secara dohiriyah Islam, secara batiniah dia belum Islam. Kenapa? Masih terikat dengan hati yang kurang bersih dan mengembalikan sesuatu hal kekuasaan cuma kepada Allah. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita tadi membahas tentang sholat, tentang a'malu yang bersifat dohiriyah dengan a'malu yang bersifat tadi batiniyah. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang bersifat a'malu yang bersifat dohiriyah, maka kita harus tidak boleh melupakan sesuatu hal yang bersifat a'malu yang bersifat batiniyah. Wakeh wong padang salat, akeh wong padang poso, tapi keyakinannya gak ning Allah. Karena yakini terikat dengan a'malu yang dia lakukan. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Kenapa? Ini termasuk daripada tipu daya iblis atau setan yang supaya menjauhkan kita dari jalan yang benar untuk menuju ke jalan yang salah. Tapi jadi wis mlakune bener nglakoni perintah Allah sing rupane salat, rupane syahadat, rupane apa sing dadi arkanul islami, tapi kenyataannya di dalam batiniyahnya itu dia ngeyakini selain Allah yang menjadikan sesuatu hal. Tapi dalam keadaan samar utawa subhat. Maksudnya piye? Samar-samar ki ngene lho. Jadi ketika Allah menjadi dadekno sampean iki mau ketika Allah itu menjadikan sampean itu salat. Maka keyakinan sampean sing dadeni salat ki sampean. Jadi rasa sing kaya ngene iki mau yang dibuat untuk alat supaya iblis menjatuhkan sampean. Jadi umpama sampean ku nglakoni salat terus sampean terus rasa yakin iki mu terletak kepada sing dadeni salat iki sampean. Nah, iki termasuk sampean sudah jatuh. Kenapa? Najan sampean iku didadekne salate dening Allah taala, tapi keyakinane sampean ning Allah taala iku dilalekno. Berarti padha karo apa? Padha karo jasad sing ning kono dipaes-paesi, diapi-apiki, tapi batiniae roe gak ana. Kosong. Jadi iki sing diarani wong sing akmalu sing nglakoni ibadah, akmalu amal sing bangsa dohiriyah tanpa disertai batini, iya. Padha karo ngamal sing ning kono secara syariat tanpa hakikat, maka amale sing jenenge batal. Jadi amali suwung. Jadi amal iku dadine gak ono. Jadi amal salat sing di kono ditujukan kepada Allah seharusnya. Tapi kejadian salat merasa dirinya yang menjadikan. Iku jenenge wong salat tanpa nglakoni salat syariat, tanpa nglakoni hakikate. Iku hukume kosong. Enek-enek sing nglakoni hakikate dilakoni, batininya keyakinane ning Allah, langit bumi saisine ndadekne Allah termasuk salat iku sing ndadekne Allah. Lah Allah gak ndadekne salatku moko gak enek salatmu kuwi aku. Iya, panjenengan Gusti Allah gak ndadekne salatmu ya gak enek salat ning mungkin sampeyan, jelas. Tapi ketika ud'uni astajib lakum sampeyan tidak meminta kepada Allah untuk menjadikan salatmu, maka tidak akan pernah terjadi daripada salat yang dijadikan oleh Allah atas salat sampeyan. Berarti umpama dhek awake dhewe nglakoni salat iki mau asline awake dhewe ya ndonga, ndaruk minta kepada Allah dengan jalan ladi. Jadi pertama kita dengan jalan asma, duh Gusti Allah, kula nyuwun jenengan dadosaken salat kula. Kaping kalih, duh Gusti Allah, mungkin jenengan dadosaken salat kula kanthi ladine jenengan. Lah, lak wis ladi iku urusane masalah wujud, wahdatul wujud. Dadi ndek kono, najan sampean gak ngrumangsa njaluk ning Allah taala kok salate sampean dadi. Lah, lakune sampean atas wujude salat, iku wujude Allah. Iku didadekno ning Allah taala. Iku ya donga. Dadi lek sampean iki mung kok mekon membahas donga mek kelawan asmane, ya iku mau pemahamane. Ya Gusti Allah gak ndadekne salatku ya ora bakal enek dadi salate
sampean. Ya bener lah lamun niku sampean keyakinane lah niku Gusti Allah gak dadekne salate sampean, gak bakal dadi salate sampean. Kudune sampean njaluk didadekno to salate ning Allah Taala supaya didadekne Gusti Allah. Carane piye? Ya kok kelawan wujude sampean, rupane sampean, niate sampean ya dadekno salate sampean. Ya kuwi sing diarani ladine Allah. Dadi niku ngono. Dan untuk keyakinan yang menjadikan kita selamat adalah Allah. Jadi ketika kita meyakini selain Allah yang menjadikan selamat, berarti batiniah kita itu dalam keadaan zam utawa kosong. Makanya ning kono enek akmalu sing basa dhahiriyah, akmalu sing basa batiniah. Nah, iki. Jadi untuk pengajian ini yang dibahas kan tentang akmalu itu sebenarnya. Untuk yang jadi contoh syahadat dengan sholat, arkanus sholati atau termasuk arkanul islami. Ini sebagai contoh saja. Yang dibahas kan sebenarnya cuma kalau kita melakukan penilaian pada seseorang, kita tidak akan pernah bisa menilai orang lain dengan sempurna. Karena apa? Najan sampai iki mu dikei weruh dening Allah Taala. Ditulungi Allah Taala kanthi weruh sing basa dhahiriyah. Insyaallah sing bangsa batiniah sampean gak dikei weruh dening Allah Taala krana apa? Minangka dadi gak sempurnane daripada makhluk. Kenapa? Yang maha sempurna cuma Allah. Jadi ngono. Jadi daripada kita menilai orang itu salah, lebih baik tidak menilai orang lain. Kita menilai diri kita sendiri. Karena apa? Kitab yang paling handal, ayat yang paling handal adalah ketika kita sudah mengetahui jati diri kita ini sendiri. Paham gak? Kan di sini ada ayat man arafa nafsahu farobahu, itu kan ada kalimat kayak gitu. Jadi kalimat kayak gini kan menunjukkan bahwasanya ketika kita belajar tentang kebenaran Allah, mengetahui tentang kebenaran Allah, sesungguhnya ayat yang paling bagus untuk menilai kebenaran adalah diri kita sendiri. Tapi harus disertai dengan pengetahuan atau ilmu yang memadai. Baru kita mengetahui bahwasanya saya ini termasuk orang kafir atau orang Islam. Saya termasuk salah atau benar. Tapi kadang orang-orang yang sudah mendalami daripada akmalu yang bangsa dhahiriyah dengan akmalu yang bangsa batinnya atas dirinya sendiri, dia insya Allah lebih diam daripada ngukumi orang lain. Insya Allah dia akeh menenge lambas tentang orang lain. Dia akan membahas dirinya sendiri aja sudah repot. Kenapa? Sing dinilai perkara sing ora ketok. Rasa ki ketok apa gak ketok. Makanya ya, tadi kita membahas tentang bendera merah putih yang berkibar di angkasa. Itu simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi untuk kemerdekaan yang bersifat kerakyatan, itu nafsi, tergantung rasa yang ditanggung, rasa yang dirasakan daripada rakyat masing-masing. Makanya di situ ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Termasuk daripada kita jalan untuk merasakan suatu kemerdekaan adalah kita selalu banyak bersyukur atas yang dijadikan oleh Allah atas diri kita ini. Itu termasuk bagian daripada cara kita supaya kita merasakan kemakmuran kemerdekaan yang bersifat batiniah. Itu secara agama kan kayak gitu. Jadi makanya Bu nggih, ngaji teng mriki niku disuarani ngene ngono monggo. Krana apa? Krana sing yuwara ki otomatis wong njaba. Orang luar yang tidak tahu yang ngaji di sini itu apa? Karena apa? Di sini tuh yang dikelola pengajian itu yang dikelola kan pengajian yang secara batiniah supaya kita tidak lupa dengan Allah. Bagaimana kita meyakini Allah dengan sebenar-benarnya keyakinan dengan berbagai segi keilmuan. Untuk penilaian yang bersifat akmalu yang bersifat dohiriyah di sini tuh macam-macam. Silahkan pakai ilmu sampean masing-masing. Dhisik sing tau ngaji ngene Pak Jen, monggo, Pak Jo, monggo, Pak Ju, monggo. Tapi sing jelas harus menggunakan madhab yang
benar, yang disetujui berbagai macam kalangan di lingkungan. Kenapa? Supaya biar tidak menimbulkan suatu fitnah. Karena apa? Pelajaran yang saya ketahui tentang bagaimana kita menilai kesesatan daripada seseorang, kebenaran daripada seseorang, yang dinilai adalah syariatnya. Kita di sini ngaji syariat, tapi tidak sedalam ngaji batini niyah hakikatnya. Jadi kita cuma mengandalkan bagaimana kita berkeyakinan kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Tapi walaupun mulai awal sampai sekarang bertahun-tahun kita ngaji, keyakinan kita kepada dunia sulit untuk dilepaskan. Mengapa kok demikian? Berarti secara batiniah ruh daripada batiniah kita belum penuh dalam rangka berserah diri kepada Allah. Udah akhirnya ada omongan ini, omongan ngono goyang. Kenapa? Kita menilai diri kita ini sendiri berdasarkan penilaian orang lain. Sedangkan orang lain tidak tahu yang di sini yang di ngaji apa dan yang dirasakan itu seperti apa. Paham ya, Bu? Jangan mudah goyah. Apa yang kita ketahui kita amalkan. Pokoknya yang penting kita tidak akan pernah ingkar atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keberadaan Allah, pengetahuan tentang Allah. Pokoknya kalimat yang kita pakai adalah la ilaha illallah. Kayak cukup Bu nggih. Jadi untuk pengamalan sing bangsa batiniah itu yang tahu cuma kita sendiri. Jadi kita tidak akan pernah mengetahui keimanan orang lain atas Allah. Lebih baik kita ngaji pada diri kita sendiri karena yang mengetahui tentang rasa adalah diri kita sendiri. Lak duren ya rasane mesti duren. Lak semangka rasane ya semangka. Lak rambutan rasane ya rambutan. Tapi lak wis mlebu ndek weteng rasane padha warege. Akibat saka wareg sing gak padha saka unsur yang berbeda pasti nanti akibatnya berbeda beda. Ana sing gak ahli semangka wetenge senep, ana sing gak ahli duren wetenge gak penak, ana sing senengine itu kan akibat daripada apa sing dilebokne ning awake dhewe gak nyocoki karo kondisine badane awake dhewe. Ilmu syariat ya ngono, Bu. Kita belajar ilmu syariat, lah gak cocok karo kondisine awake dhewe, engko bakal ya senep. Contone sampean panen jagung seprapat metu sak ton. Lah mbok sedekahne 2 ton, senep. Karena sing sak ton utang. Jadi kita harus mengukur badan kita seperti apa dan keyakinan kita seperti apa dan kita nilai sendiri-sendiri supaya kita bijaksana di dalam kita melakukan suatu amalu atau ibadah yang bersifat fardhu lillah supaya awake dhewe iki mucara mlaku ben gak kleru langkah, ben gak kleru cara, ben gak kleru rasa. Kaya wis cukup, muga-muga bermanfaat. Usiku wa nafsi billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.